Halo semuanya, rekan-rekan Elki Pamo Indonesia. Kita jumpa kembali di channel Elki Pamo Indonesia ini, satu channel yang kami buat untuk edukasi literasi keuangan dan investasi pasar modal di Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mau melanjutkan pembelajaran kita dengan topik senjata value investor untuk mendeteksi saham-saham unggulan, yaitu terampil membaca laporan keuangan. Dan kita adalah sebagai seorang detektif ya, seperti seorang detektif untuk membedah laporan keuangan ya teman-teman. Nah teman-teman, pada bagian pertama bedah laporan keuangan yang lalu, kami sudah men-sharekan yaitu bagaimana membaca laporan laba rugi. Pada bagian kedua ini teman-teman, kita akan masuk kepada tahap kedua yaitu membaca laporan neraca. Karena itu teman-teman sekalian, kami sangat menyarankan agar Anda semua menonton videonya sampai habis ya, sampai tuntas. Sebab informasi-informasi yang kami sharekan ini sangat padat, sangat bermanfaat buat Anda sebagai investor ya teman-teman, supaya bisa membaca laporan keuangan dengan teliti. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mau menyampaikan ya teman-teman bahwa laporan neraca ini kami sudah siapkan topiknya sangat mendetail, sangat luas dan cukup dalam ya. Jadi kami sudah melihat mungkin dibutuhkan sekitar 5 konten kami sudah siapkan ya teman-teman. Jadi stay terus di channel Elki Pamo Indonesia supaya teman-teman mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan harapan kami, sembari kita membuka beberapa laporan keuangan yang emitennya kami sebutkan, kami harapkan teman-teman juga membukanya ya teman-teman, jadi bisa mengikuti dengan baik tentunya. Nah teman-teman, mari kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas dasar-dasar neraca keuangan dulu ya teman-teman. Pada prinsipnya teman-teman, balance sheet atau laporan neraca keuangan itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Di sebelah kiri itu ada kolom aset atau yang disebut dengan nama lain aktiva. Di kolom sebelah kanan itu ada yang namanya liabilitas atau nama lainnya pasiva. Nah, biasanya aset atau aktiva terdiri dari dua hal ya teman-teman, yaitu aset lancar atau disebut juga aset tidak tetap. Katakan misalnya kita kasih kode A, kemudian ada aset tidak lancar atau aset tetap nama lainnya, katakan misalnya kodenya B, sehingga jumlah aset totalnya adalah A tambah B ya teman-teman. Di sebelah kanan itu ada hutang lancar. Hutang lancar itu biasanya adalah hutang yang jatuh tempo paling lambat 1 tahun ya teman-teman, biasanya di bawah 1 tahun. Katakan ini adalah kodenya C. Kemudian ada hutang tidak lancar, yaitu yang jatuh temponya lebih daripada 1 tahun, katakan ini D, sehingga jumlah liabilitas atau hutang di kolom kanan adalah C tambah D ya teman-teman. Nah teman-teman, kami mau menjelaskan satu persatu di video konten ini ya teman-teman, satu persatu agar supaya teman-teman mendapatkan pemahaman yang komplit. Kalau laporan laba rugi teman-teman yang lalu kita sudah bahas, itu berbicara masalah kinerja atau performa perusahaan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 kuartal atau 1 tahun, yaitu kami ulangi teman-teman, kinerja perusahaan ya, itu yang akan ditemukan di laporan laba rugi. Tetapi kalau neraca yang akan kita bahas ini itu menjelaskan gambaran posisi harta, hutang dan modal perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Bisa akhir bulan, bisa akhir kuartal atau akhir tahun. Jadi seolah-olah dianggap perusahaan itu berhenti sejenak ya teman-teman. Jadi kalau neraca itu bukan pakai interval durasi waktu, tetapi dianggap seolah-olah perusahaan itu berhenti sejenak, lalu dihitung semua hartanya, dihitung semua hutangnya, dan dapat dihitung modal bersihnya berapa. Kira-kira begitu ya teman-teman gambaran besarnya. Nah teman-teman, dari laporan neraca ini kita bisa langsung dengan cepat melihat perusahaan ya, kalau sampai misalnya dilikuidasi karena kasus katakan gagal bayar hutang, apakah masih akan ada sisa harta yang bisa dibagikan kepada para investor atau tidak. Kita bisa langsung lihat dari neraca teman-teman. Nah teman-teman, setidaknya untuk neraca ini pembahasan mendetail kita ke depan dalam 5 video itu ada 23 hal penting yang kita bahas dan kaji dari laporan neraca ini.
Ya, di sini kami buat 5 atau 6 video estimasi awal kami ya teman-teman. Tapi kami sudah lihat hanya 5 video untuk neraca saja. Kemudian setelah neraca nanti kita akan membahas tentang laporan cash flow atau arus kas. Mungkin itu ada sekitar 2 video ya teman-teman. Jadi secara komprehensif semua topik laporan keuangan kami sudah sharekan nanti di sini dengan mendetail. Teman-teman, berikut ini kami sajikan ya contoh laporan neraca PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP ya pada kuartal yang baru saja lewat, yaitu kuartal 1 per tanggal 31 Maret 2020. ICBP ini teman-teman ini adalah produsen Indomie ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini aset ya. Ada aset lancar seperti yang tadi kita sudah perhatikan di awal. Kemudian ini ada aset tidak lancar. Nah, coba teman-teman lihat yaitu akun-akun ya. Akun-akun apa saja yang ada di aset lancar ini. Ada kas dan setara kas, ada investasi jangka pendek, ada piutang, ada persediaan, kemudian ada beban dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka. Itu aset lancar ya teman-teman. Kemudian ada aset tidak lancar yang akan kita bahas nanti adalah investasi jangka panjang, aset tetap, kemudian ada goodwill, kemudian ada aset tak berwujud ya teman-teman. Nah, ini hal-hal poin-poin penting yang kami kira banyak orang kurang paham dan akhirnya melewatkan begitu saja ya teman-teman. Nah, kemudian pada kolom liabilitas, kalau tadi di sebelah kanan ya, ini adalah kolom kanannya. Nah, liabilitas ini juga teman-teman bisa lihat ada liabilitas jangka pendek, ada hutang bank, ada beban akrual, dan sebagainya. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, yaitu hutang yang jatuh temponya lebih daripada 1 tahun. Ini ada beberapa akun di dalamnya ya teman-teman. Nah, kemudian pada lembaran berikutnya, kalau teman-teman bisa mendownloadnya dengan benar dari website Bursa Efek Indonesia, maka teman-teman akan menemukan setelah neraca biasanya akan menemukan ekuitas ya teman-teman. Seperti ini ada modal saham, ada tambahan modal di setor dan sebagainya. Ya, nanti ini akan kita bahas lebih mendetail pada kesempatan berikutnya ya teman-teman. Nah, teman-teman mari kita mulai bahas satu persatu ya. Jadi kami harapkan teman-teman bisa memperhatikan dengan perlahan, dengan seksama sehingga betul-betul bisa mendapatkan pencerahan yang tepat ya teman-teman, bisa mendapatkan gambaran yang tepat tentang setiap akun yang ada di dalam neraca tersebut. Yang pertama kita mau bahas yaitu sisi aktiva dari sebuah neraca. Sisi aktiva berarti sebelah kiri ya teman-teman. Ini bicara masalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kelompok aktiva atau aset neraca memberikan kepada kita data-data terkait semua harta perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada di mana saja dan dalam bentuk apa. Kemudian aktiva atau aset perusahaan ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar. Ada yang bilang juga aktiva lancar, sama saja. Ada juga yang bilang current asset, sama saja ya teman-teman. Dan bagian yang kedua adalah aset tidak lancar atau aset tetap atau aktiva tidak lancar, sama saja. Ada juga yang menyebutnya aktiva jangka panjang atau long term asset atau non current asset. Kami harap teman-teman tidak pusing dengan segala macam istilah ini. Biasanya itu akan berjalan dengan waktu, teman-teman pasti ingat semua ya teman-teman. Nah, satu hal yang penting yang kita semua harus ingat ya teman-teman, bahwa namanya neraca di dalam dagang atau perusahaan itu saklek dia harus balance. Balance seperti ini ya teman-teman, seperti neraca di sebelah kanan ini harus seimbang, makanya namanya balance sheet. Nah, kalau dia tidak seimbang berat sebelah, maka namanya unbalanced sheet. Misalnya asetnya lebih besar daripada jumlah hutang dan modalnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi ini harus seimbang ya teman-teman. Jadi jumlah semua aset di sebelah kiri harus sama dengan jumlah semua liabilitas dan ekuitas atau modal di sebelah kanan ya teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan teman-teman. Teman-teman, selain akun kas dan setara kas, maka semua komponen aset yang dapat dikonversi menjadi kas, uang cash maksudnya teman-teman, fresh money,
dalam 12 bulan biasanya akan dimasukkan ke dalam kelompok aset lancar atau current asset. Mengapa harus 12 bulan atau 1 tahun? Sebab satu siklus usaha itu normalnya biasanya adalah 12 bulan, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, selain aktiva lancar tadi, kita mengenal yang disebut aset tetap atau aset jangka panjang. Itu berarti yang pemanfaatannya lebih dari 12 bulan. Nah, itu sebelah kiri gambaran kasarnya ya teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Ini kami sudah siapkan gambarnya di sebelah kanan. Jadi aset, ada aset non-current asset, ada current asset, aset lancar, dan aset tidak lancar ya teman-teman. Nah, tanah, pabrik, ya gudang, gedung kantor, mesin-mesin produksi, serta kendaraan itu dapat dikelompokkan menjadi aset tetap ya teman-teman, yang akan digunakan selama bertahun-tahun. Selain itu, elemen-elemen yang kita sebutkan tadi ini teman-teman, kalaupun mau diliquid atau mau dijual, ini belum tentu bisa cepat laku teman-teman. Itu sebabnya maka dikelompokkan menjadi aset tetap. Dalam kelompok aset tetap ini teman-teman, kita juga biasanya akan menemukan ada akun yang namanya intangible asset atau aset tak berwujud bahasa Indonesianya, dan goodwill. Selalu ada goodwill teman-teman. Nanti kita akan bahas ya teman-teman lebih detail. Nah, mari kita lihat teman-teman, ini masih ICBP yang tadi, kita bedah satu persatu. Ya, kita mulai masuk lebih dalam, yaitu khusus masalah aset lancar ya. Aktiva lancar atau current asset itu menyatakan aset apa sajakah yang akan segera berubah menjadi uang kas. Ini sekali lagi teman-teman, kalau di laporan keuangan, terutama di Bursa Efek Indonesia, selalu langsung disajikan dalam 2 tahun terakhir. Ya, biasanya dengan 1 tahun sebelumnya. Supaya apa? Supaya para investor bisa melihat dengan jelas apakah terjadi kenaikan atau penurunan dalam segala hal, dalam hal aset, dalam hal utang dan sebagainya, supaya bisa langsung lihat jelas. Nah, teman-teman, coba Anda perhatikan aset lancar ini, ada beberapa akun di sini yang akan kita pelajari satu demi satu sehingga kita bisa mendetail pemahamannya. Kas, setara kas, investasi jangka pendek dan sebagainya. Kita mulai ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah lihat ini ya. Nah, ada persediaan di sini di aset lancar. Mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, ada yang namanya persediaan di aset lancar itu. Persediaan ini dikelompokkan ke dalam aset lancar karena dapat berubah menjadi kas di dalam satu siklus usaha. Maksudnya begini teman-teman. Jadi biasanya terutama perusahaan manufaktur atau pabrik, katakan seperti Indomie ini teman-teman. Indomie kan kalau mau dibuat tentu ada bahan baku bukan? Misalnya tepung atau mungkin garam dan sebagainya. Nah, itu pasti ada persediaan, bahan-bahan bakunya pasti disiapkan atau ditumpuk untuk beberapa waktu ke depan demi untuk menjaga kelancaran operasional. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, sirkulasi atau siklusnya kira-kira seperti ini. Dari uang kas, kemudian dipakai atau dibeli ya bahan baku. Kemudian bahan baku tersebut dicatat menjadi persediaan di dalam neraca. Nah, bahan baku kemudian diolah dan akhirnya berubah menjadi barang jadi tentunya, atau produk perusahaan yang siap untuk dipasarkan. Kemudian barang jadi tersebut dijual ya teman-teman. Kemudian setelah dijual maka dapatlah hasil penjualan dan berubah menjadi uang kas. Nah, dari kas menjadi kas lagi itu disebut satu siklus. Demikianlah untuk seterusnya. Ya teman-teman, itulah siklus yang terjadi di perusahaan misalnya Indofood ini. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang tidak semua penjualan itu bisa langsung dibayar lunas oleh pembeli, bukan? Kadang-kadang ada perusahaan yang demi untuk mengejar target penjualannya, kemudian dia menemukan bahwa konsumennya pun tidak bisa membayar dengan cash ya, cash and carry. Akhirnya dari perusahaan mengizinkan yang namanya kredit penjualan. Diberikan tempo, misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan seterusnya setelah terjadi transaksi. Cukup jelas ya teman-teman, seperti itu kira-kira untuk masalah persediaan. Nah teman-teman,
Akun yang kedua adalah masalah piutang dagang. Dengan adanya nilai penjualan yang pembayarannya belum diterima tadi yang kita barusan sampaikan, maka tentu muncullah akun piutang dagang. Kalau hutang berarti kita minjam uang dari orang lain, teman-teman. Tapi kalau piutang berarti orang minjam uang ke kita, jadi kita harus tagih tentunya. Satu perusahaan bisa saja memiliki piutang seperti tadi. Kenapa? Karena sudah mengkreditkan barang. Itu tentu dia harus tagih sehingga konsumen bayar, teman-teman. Ya, itu piutang. Piutang kita harus perhatikan sama-sama ya, teman-teman. Ini demi kesehatan perusahaan tentunya. Piutang biasanya maksimal hanya untuk satu siklus usaha, atau dengan kata lain maksimal 1 tahun harus sudah jadi uang cash. Nah, kalau sampai piutangnya macet, ya, tidak bisa berubah menjadi uang kas dalam 1 tahun ke depan, maka biasanya perusahaannya akan mulai terganggu persediaan atau stok uang cashnya. Karena itu teman-teman, piutang ini harus berubah menjadi uang kas paling lambat 1 tahun ke depan, supaya bisa dimasukkan ke dalam aset lancar. Kemudian, akun yang ketiga adalah investasi jangka pendek. Selain itu, ya teman-teman, selain piutang dagang tadi, ada investasi jangka pendek. Maksudnya investasi jangka pendek dalam 1 tahun sudah ada hasil, paling lambat ya 1 tahun. Nah, ini juga akan dimasukkan ke dalam aset lancar. Bila perusahaan memiliki kelebihan kas, ya teman-teman, jadi biasanya akan menanamkan investasinya pada obligasi atau saham untuk investasi jangka pendeknya, supaya bisa lebih memaksimalkan laba perusahaan. Jadi dari segi mindset seorang director, ya teman-teman, atau pengelola perusahaan, mereka sudah harus mengerti bahwa tidak boleh uang kasnya menumpuk terlalu besar sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Mereka harus memutar uang kas tersebut paling tidak untuk investasi-investasi jangka pendek seperti ini untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Poin yang keempat, teman-teman, adalah beban atau biaya dibayar di muka. Maksudnya begini, walaupun jenis karakternya ini sepertinya berlainan ya teman-teman, namun biaya dibayar di muka ini dimasukkan ke dalam aset lancar. Contohnya, pembayaran sewa yang dibayar di muka, atau misalnya ada premi asuransi atau iklan dibayar di muka. Nah, semua yang dibayar di muka ini dimasukkan kepada aset lancar. Nah, dalam 12 bulan ke depan biasanya ada biaya dibayar di muka untuk sewa gedung misalnya. Nah, komponen ini akan hilang dari komponen aktiva lancar karena dialihkan menjadi biaya dalam 1 tahun ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan ada perubahan dari beban dibayar di muka, tiba-tiba nanti dalam 1 tahun berubah menjadi biaya. Nah teman-teman, maka pembebanan biaya semacam ini tidak lagi perlu disertai pembayaran kas lagi. Sebab sudah dibayarkan di muka tentunya tadi. Asuransi dan iklan dibayar di muka juga masuk ke dalam kelompok ini ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, kas dan setara kas. Tadi kami sudah menyebutkan di awal ya teman-teman. Khusus untuk kas dan setara kas ini ya teman-teman, semakin bertambahkah atau semakin terkuras? Itu yang harus kita perhatikan. Mengapa demikian? Seperti gambar di sebelah kanan ini teman-teman. Cash is king. Kami ulangi, cash is king. Kalau sampai sebuah perusahaan sangat minim uang cash itu seperti darah segar ya teman-teman. Kalau sampai dia kekurangan darah segar atau uang cash, maka ia akan sulit untuk beroperasi sehari-hari teman-teman. Jadi, salah satu ciri perusahaan yang baik, dia mempunyai kemampuan untuk mencetak uang atau laba melalui kinerja usahanya. Jadi kalau Anda menemukan perusahaan yang kasnya bisa meningkat terus, masukkanlah ke dalam salah satu watchlist Anda, ya, daftar saham yang mau diamati. Namun yang selalu harus kita perhatikan untuk kas ini ya teman-teman, apakah perusahaan berhasil meningkatkan kasnya ini murni dari kinerja yang membaik dari sebuah operasional atau penjualan produkkah, atau karena ada hutang baru. Jangan lupa teman-teman,
ada hutang baru pun itu akan masuk tentunya sebagai cash. Jadi kita harus perhatikan baik-baik sumber cashnya itu dari mana, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi sumber cash itu dari mana? Atau bisa juga sumber cash itu berasal dari penerbitan saham baru. Nah, jadi ternyata kita bisa mengerti sekarang, ternyata uang cash itu tidak melulu hanya dari penjualan, bukan? Bisa dari hutang, bisa dari penerbitan saham baru. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Bila kas semakin bertambah, namun di sisi lain utang semakin kecil dan tidak menerbitkan saham baru, tandailah perusahaan tersebut, kemungkinan itu adalah perusahaan yang bagus. Kira-kira teman-teman bisa mengerti ya. Kasnya semakin meningkat, berarti ada indikasi penjualannya meningkat. Tapi hutangnya makin kecil, berarti ada indikasi laba perusahaan dipakai untuk membayar hutang. Dan tidak menerbitkan saham baru, berarti uang cashnya pasti tentu hanya berasal dari penjualan. Nah, kalau perusahaan bisa meningkatkan uang cash, tetapi murni dari operasional organik perusahaan tersebut, yaitu penjualan, itu kemungkinan besar perusahaan bagus, teman-teman. Teman-teman, muncul pertanyaan, lalu apa manfaat dan pentingnya perusahaan memiliki kas dan mampu mencetak laba secara konsisten? Ada 4 ya, teman-teman. Kita harus ingat ini. Yang pertama, ya, fungsinya perusahaan memiliki uang kas. Yang pertama, bisa mengembalikan sebagian keuntungan kepada para investornya dalam bentuk dividen. Jadi kita harus mengerti ya, teman-teman, bahwa investor itu memiliki posisi di atas direktur ataupun komisaris dalam RUPS ya. Kalau teman-teman melihat struktur organisasinya dalam RUPS, itu komisaris ada di atas direktur ya. Komut, komisaris utama ya, komut. Kemudian itu ada di atas dirut. Nah, di atas komut itu masih ada RUPS, tempatnya para investor. Jadi, kalau uang investor sudah masuk di sebuah perusahaan, teman-teman, perusahaan itu wajib untuk mengembalikan atau membayar uang investor, teman-teman. Jadi tidak boleh malah jadi raib, ya, tidak boleh malah jadi hilang atau berkurang atau tergerus. Itu namanya tidak accountable. Biasanya perusahaan seperti itu tidak dipercaya oleh investor. Investor tidak mau beli sahamnya. Kemudian yang kedua, bisa memakai dana tersebut untuk ekspansi usaha sehingga makin maju. Sudah pasti ya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Kalau ada perusahaan kasnya sangat minim, ibaratnya darahnya sangat sedikit, maka untuk berlari pun susah, lemes. Betul tidak, teman-teman? Jadi, untuk memastikan bahwa perusahaan yang Anda pilih memiliki kemampuan berekspansi, pastikan bahwa uang cashnya cukup. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, keunggulannya perusahaan bisa membayar bahkan melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini sesuatu hal yang wajib ya, teman-teman. Rata-rata perusahaan biasanya menggunakan leverage ya, ada kata leveraging ya, teman-teman, daya ungkit, yaitu menggunakan pinjaman dari bank untuk mengungkit atau mempercepat atau memperbesar keuntungan atau produktivitas perusahaan tersebut. Tetapi ingat, teman-teman, hutang harus dibayar ya, teman-teman. Yang keempat, perusahaan bisa melakukan buyback sahamnya sehingga semakin meningkatkan laba per lembar saham bagi para investor. Buyback ini, teman-teman, maksudnya perusahaan bisa membeli kembali saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia semakin kecil karena dibeli perusahaan, maka earning per share ya, yang ada pada pembahasan kita di video yang lalu, earning per share, jumlah lembar sahamnya semakin kecil, maka labanya, EPS-nya makin besar, teman-teman. Dan itu berarti makin menguntungkan investornya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, bila kondisi makroekonomi mengalami guncangan, seperti contohnya saat ini, teman-teman tahu kan, di seluruh dunia, hampir semua bangsa mengalami yang namanya wabah COVID-19. Nah, jadi imbasnya ke makroekonomi. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, teman-teman, perusahaan yang sangat sedikit uang cashnya itu bisa berbahaya. Bagaimana dia bisa menjalankan operasional perusahaannya kalau uang cashnya sedikit? Ya, teman-teman. Belum lagi misalnya daya beli menurun.
Nah, mengharapkan apa misalnya penjualannya juga turun, misalnya uang cashnya dari mana? Jadi, teman-teman harus ada bantalan uang cash yang cukup tebal untuk perusahaan itu ya. Nah, teman-teman, adanya bantalan uang cash seperti yang kami katakan tadi, sebuah perusahaan ya yang cukup tebal tidak akan membuat mereka terpaksa harus mengambil keputusan yang buruk, misalnya menambah hutang atau menjual aset. Kalau teman-teman menemukan perusahaan demi membayar hutangnya terpaksa mengambil hutang baru atau menjual aset-asetnya, sebaiknya teman-teman hati-hati. Saran kami sebaiknya mungkin lebih baik Anda keluar dari emiten tersebut. Sebab teman-teman, yang namanya bisnis selalu ada siklus ya teman-teman. Kadang-kadang secara makroekonomi kondisi ekonomi itu baik, tapi kan kadang-kadang juga seperti hari-hari ini kondisi ekonomi juga kurang baik, ada krisis dan lain-lain. Jadi ada siklus peak and valley ya, ada siklus puncak ekonomi lagi jaya-jayanya, ada juga lagi kondisinya tidak baik. Nah, semua itu akan dilewati perusahaan teman-teman. Jadi kalau dalam kondisi makroekonomi lagi tidak baik, perusahaan yang minim uang kas akan susah bergerak dalam operasinya sehari-hari. Perusahaan yang memiliki banyak utang bila kondisi makroekonomi tidak kondusif bisa membuat cash flow operasional atau CFO-nya menjadi minus. Bila CFO sampai minus dan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya yaitu membayar utangnya, maka bisa-bisa perusahaan terpaksa harus menjual asetnya untuk membayar hutang, teman-teman. Atau kreditur terpaksa harus menyita aset-aset perusahaan. Itu sangat berbahaya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, perusahaan yang memiliki DER ya, debt to equity ratio, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas bersih atau modal perusahaan yang tinggi. Kalau DER-nya tinggi, yang dimaksud DER tinggi itu di atas 100% ya, teman-teman. Berarti hutangnya lebih besar dari total semua modal perusahaan. Jadi, bila kondisi ekonomi memburuk akan rentan terkena dampak terlebih dahulu. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila hutangnya terlalu besar dan sudah jatuh tempo, aset-asetnya akan dijual dan lebih jauh perusahaan pun bisa dilikuidasi dan bangkrut. Bila Anda melihat perusahaan gemar berutang namun tidak diimbangi dengan kemampuan mencetak laba dan kas secara mumpuni, sebaiknya jauhilah perusahaan tersebut, teman-teman. Jangan cari masalah. Ini maksud kami adalah perusahaan-perusahaan di luar perbankan dan perusahaan konstruksi ya, teman-teman. Khusus perusahaan perbankan dan konstruksi atau perusahaan finance yang bergerak di bidang keuangan dan konstruksi itu berbeda cara mengkajinya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tahukah Anda bahwa Microsoft yang terkenal itu memiliki kas dan setara kasnya serta investasi jangka pendeknya sebesar 134 miliar dolar dan pada saat yang sama memiliki hutang hanya 72 miliar US dollar. Artinya kalau ini dikurangkan, perusahaan masih memiliki net cash ya, uang cash bersih sebesar 62 miliar US dollar. Jadi Anda bisa melihat bahwa bila Microsoft ini membayar seluruh utangnya, 25% dari total asetnya pada tahun 2018. Jadi, perusahaan Microsoft ini sangat sehat sekali ya, teman-teman. Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia? Misalnya Ultra Jaya. Anda tahu perusahaan Ultra Jaya bukan? Ini adalah produsen susu Ultra ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sering meminumnya. Ultra Jaya atau kode sahamnya ULTJ itu memiliki kas dan setara kasnya serta investasi jangka pendeknya sebesar 2,2 triliun atau 40% dari total asetnya. Wow, tebal sekali ya teman-teman. 40% dari total aset adalah uang cash dan investasi jangka pendek, artinya di bawah 1 tahun. Nah, ini di tahun 2018 ya. Hutangnya hampir mendekati nol loh teman-teman. Perusahaan semacam ini yang hutangnya betul-betul nyaris hampir tidak ada, ini tidak akan mudah terkena goncangan atau gangguan ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya, ciri-ciri perusahaan yang sehat adalah hutangnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Baik teman-teman, kami kira cukup sekian dulu ya untuk pembahasan mengenai masalah neraca di episode atau video pertama ini. Kita akan ketemu lagi pada episode yang kedua. Stay terus di
channel Elky Pamo Indonesia ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video atau materi terbaru dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video kami teman-teman. Salam sukses untuk Anda semuanya.